Pulang kampung kita ke desa, simpan barang dalam kardus. Kerja jangan sekedar kerja, lakukan dengan cerdas dan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Aduh, mohon maaf awal video udah keselak. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Ini aku awali kegiatan aku dengan tadi tuh ngerebus ayam ya teman-teman. Karena kemarin itu ada yang nyaranin, Bun, sebelum ayamnya itu digoreng direbus dulu. Oke, di sini aku coba rebus dulu ya teman-teman. Tadi juga aku tuh salin beras gitu ya. Tadi malam aku tuh beli beras gitu sama Pak suami. Terus juga ada beli susu anak-anak gitu ya. Cuman memang aku nggak ada bikin videonya karena aku tuh sambil jalan-jalan gitu ya sama Pak suami teman-teman. Jadi sengaja banget nggak bawa handphonenya aku tinggal di rumah di charge gitu ya. Dan kami tuh keluar buat beli es krim gitu. Pokoknya kalau misalnya pas lagi Pak suami itu agak senggang gitu ya, sekarang itu sering banget teman-teman kami tuh keluar. Kadang tuh ya jajan es krim gitu-gitulah teman-teman. Apalagi kalau misalnya Pak suami tuh lagi ada rezeki lebih gitu ya. Nah itu sering banget tuh Pak suami traktir aku sama anak-anak buat jajan es krim ataupun jajan bakso gitu ya, tergantung kami tuh maunya apa. Semakin Pak suami itu kayak rajin ngasih anak istrinya, insya Allah rezekinya juga akan semakin terbuka ya. Pokoknya amin lah ya teman-teman. Oke deh, di sini aku lanjutin ya teman-teman ke kegiatan aku. Setelah tadi aku itu beres goreng ayamnya, ngerebus ayamnya gitu, terus aku tiriskan dan juga udah aku potong-potong. Di sini sebelum aku lanjut buat masak nih teman-teman, menu hari ini aku tuh mau goreng kerupuk dulu karena ini tuh minyaknya takutnya nanti kalau misalnya aku goreng yang lain dulu terus aku goreng kerupuknya terakhiran gitu ya, takutnya nanti minyaknya udah kotor gitu dan aku tuh nggak mau nambahin minyak lagi gitu teman-teman karena minyakku udah krisis banget. Jadi ya udah di sini aku goreng kerupuk aja dulu lebih awal gitu ya. Pengen banget sih sebenarnya toples yang warna pink ini buat jadi tempat kerupuk yang udah digoreng gitu ya. Tapi itu kalau misalnya mau dipindahin juga nggak punya toples yang gede buat kerupuk yang masih mentahnya gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kerupuk yang udah digorengnya aku bikin di toples kecil aja karena itu juga mau sekalian buat dicemilin sama aku dan juga sama anak-anak. Jadi nanti sisanya baru deh buat temen makan gitu. Nah di sini aku udah mulai buat masaknya ya teman-teman. Kalau misalnya untuk menu masakan mah setiap hari menuku ya itu aja gitu ya. Jarang bikin sayur juga. Palingan kalau cuman bikin sayur itu ya palingan cuman buat anak-anak. Itu pun sayurnya nggak jauh-jauh dari sop-sopan kayak kayak tahu, wortel sama kentang gitu-gitu ya. Karena jujur li aku sendiri nggak terlalu doyan sama sayur. Pak suami apalagi teman-teman pilih-pilih sayur gitu ya. Jarang banget lah pokoknya mau yang makan sayur gitu. Jadinya ya aku tuh jarang gitu masak sayur gitu ya, daripada mubazir mendingan gak usah dimasak gitu kan. Nah di sini aku tuh lanjut aja teman-teman buat beresin cucian piring juga gitu ya, karena itu tuh nanti mau nyuci piring lagi gitu. Jadi piringnya udah dicuci itu aku simpen dulu ke dalam lemari tadi. Dan di sini juga aku tuh mau bikin lauk buat anak-anak ya teman-teman. Nah ini tuh telur dadar yang aku kasih bayam ya, daun bayam. Itu aku aku potong-potong gitu tadi. Terus itu aku kasih telur, terus aku kasih bawang dan juga garam serta sedikit roiko ya teman-teman. Anak-anak itu juga nggak yang terlalu doyan sama sayur sih teman-teman. Cuman kadang itu kalau sesekali aku kasih sayur itu ya masih mau gitu ya. Kadang itu pas mereka itu lagi santai gitu ya, misalnya lagi nonton gitu, kadang aku suapin sayur itu ya mau-mau aja gitu. Cuman kadang kalau pas lagi kumatnya ya nggak mau gitu. Makanya kadang itu pas bikin telur dadar gini suka aku campurin sayur teman-teman. Kadang juga suka aku campurin kayak tahu gitu ya, atau juga kadang aku campurin kayak kentang gitu ya, sebagai pelengkap aja gitu teman-teman.
Oke, di sini aku tuh lagi goreng ayamnya. Ternyata kalau misalnya udah direbus itu, terus ayamnya itu digoreng, menurutku jadi kurang enak gitu ya rasanya. Mungkin memang kalau misalnya untuk kayak gini tuh tergantung selera kali ya teman-teman. Menurutku agak lebih berkurang gitu loh rasa ayamnya gitu ya. Mungkin kalau buat orang-orang itu jadi berkurang amisnya gitu ya. Tapi kalau menurut aku pribadi kayak jadi kurang enak teman-teman ayamnya kalau udah direbus dulu gitu ya. Mungkin balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Tapi ya it's okay ya teman-teman, itu masih bisa lah gitu ya teman-teman dimakan. Karena tadi aku juga kasih sedikit garam gitu ya teman-teman, biar daging ayam itu sedikit ada rasanya gitu, biar nggak hambar banget gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut bikinin anak-anak telur dadar ya, telur dadar bayam tadi. Nah ini aku goreng. Aku juga pakai telurnya cuma satu karena ya tinggal sebiji ya telurnya. Jadi ya cukup lah buat anak-anak. Nanti buat aku ya lauk ini aja teman-teman sama Pak suami. Makin nyaman dapur, makin semangat juga buat masak ya teman-teman pastinya. Dan juga kayak lebih bersemangat gitulah pokoknya buat melakukan aktivitas di sini gitu ya, maupun bikin konten ataupun enggak gitu ya. Pokoknya kayak lebih bersemangat gitu loh teman-teman. Dan jadinya itu kayak jiwa pengen beli dekor-dekoran itu jadi lebih lebih bergejolak gitu ya. Tapi aku pribadi sih teman-teman, kayak mau beli-beli wall decor itu aku lebih ke bikin list dulu ya. Misalnya kira-kira bulan ini aku tuh budgetin misalnya 100.000, kira-kira buat beli ini dulu gitu ya, atau yang itu dulu gitu, ntar bulan depan cicil lagi gitu ya. Makanya kayak buat kalian itu yang kemarin tuh komen, bun pasangin ambalan, bun pasangin horden, bun pasangin bunga, bun ini itu segala macam ya, itu kayak cuman aku tampung aja teman-teman, karena ya emang aku tuh udah banyak rencana gitu ya, cuman aku nggak bakalan bisa langsung merealisasikan. Jadi aku tuh lebih memilih untuk pelan-pelan aja gitu. Kemarin tuh juga sempat ada yang komen, dapurnya kok luas banget bun. Otomatis kalau dapur yang luas pasti jiwa buat beli perabotan itu bakalan jadi lebih jadi lebih bergejolak juga gitu ya. Dan nanti tuh ujung-ujungnya mubazir. Kalau untuk aku pribadi ya teman-teman, kalau misalnya punya dapur yang kecil ataupun punya dapur yang besar, itu kayaknya nggak ada kaitannya juga sama pengen beli perabotan gitu ya. Kalau misalnya beli penintilan itu nggak harus tergantung dapurnya besar ataupun kecil gitu ya. Kalau aku pribadi tim yang nggak terlalu sering buat beli perabotan. Mungkin buat kalian udah ngikutin aku dari lama tau lah ya, kalau misalnya aku tuh beli ya mungkin karena aku tuh memang butuh dan aku tuh pengen banget. Nah itu biasanya baru aku beli. Tapi kalau selagi aku tuh nggak butuh-butuh banget, aku nggak beli dulu teman-teman. Karena ya kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, hanya untuk sekedar gengsi dan hanya untuk sekedar pelepas lapar mata gitu ya, kayaknya untuk saat sekarang ini ekonomiku belum mampu sampai ke situ ya. Oke deh, kita balik dulu ke videonya teman-teman. Tadi tuh aku pas lagi nyuci piring gitu ya, terus aku denger loh kok kayak diem aja gitu ya, sambal ini kok kayak nggak ada gemercik minyak gitu ya. Pas aku cek ternyata itu gasnya habis teman-teman. Jadinya aku beli gas dulu, terus aku pasangin dulu gitu ya. Tapi ternyata tadi karetnya itu malah rusak, jadi aku ganti karet dulu gitu ya. Karena kalau nggak diganti karetnya dia tuh bocor terus gitu ya. Dan setelah aku ganti karetnya baru deh itu bisa, dan aku masak lagi sambelnya. Karena memang tadi sambelnya itu belum matang ya teman-teman, masih bau langu gitu. Jadi aku matengin lagi gitu ya, biar lebih enak gitu teman-teman hasil dari sambelnya. Nah berhubung masak sambal itu kan lama ya teman-teman, apinya kan dikecilin, jadi aku nyicilin buat nyuci piring juga gitu ya. Karena kalau misalnya nggak disambi-sambi itu kayak bakalan lama gitu loh teman-teman. Ini mungkin inilah ya teman-teman enaknya gitu ya, kalau misalnya kita itu punya wastafel gini ya, jadi sambil masak tuh bisa disambi-sambi gitu. Beda cerita dengan kita yang nyuci piring itu jongkok gitu ya teman-teman, atau yang tim yang lesehan gitu ya, itu kayaknya kayak maunya itu lebih nungguin dulu kerjaan itu beres dulu gitu ya, terus ntar baru nyuci piring terakhir gitu ya. Tapi kalau misalnya punya wastafel kayak gini, sambil masak juga bisa sambil dicicil gitu ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya nggak lupa juga aku tuh selalu bersyukur gitu ya teman-teman dengan apa yang sekarang itu udah aku rasain gitu ya. Perlahan tapi pasti gitu teman-teman, setidaknya banyak perubahan yang lebih memudahkan aku gitu ya beraktivitas di dapur.
Nah itu tuh sambelnya udah mateng ya teman-teman, apinya juga udah aku matiin. Tapi karena ini tuh aku lagi nyuci piring, jadi aku beresin dulu lah cucian piring aku gitu ya. Baru ntar aku salin untuk sambelnya gitu. Di sini aku beresin dulu cucian piring aku. Ini tadi juga aku tuh nyuci si tungku kompornya gitu ya teman-teman. Aku cicil dulu satu, ntar aku cuci lagi kalau misalnya yang di kompor sekarang itu udah dingin gitu. Oke, cuci piring udah beres. Langsung aja di sini aku tuh campur-campurin untuk si menunya hari ini ya teman-teman dengan sambal gitu ya. Terus langsung deh aku pindahin ke dalam piring ya. Alhamdulillah untuk menu masakan hari ini udah selesai nih teman-teman. Hari ini juga aku tuh mau nyuci tempat minyak itu ya, minyak jelantah gitu ya. Terus di sini juga nyuci-nyuci perwajanan pastinya. Nah ini dia nih teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah ini ada sambal ayam dicampur sama kentang dan juga sedikit jengkol ya. Terus itu ada telur dadar buat anak-anak. Oke deh, setelah masak jangan lupa langsung bersih-bersih di area kompor dan sekitarannya ya teman-teman. Dan ini tuh dilap pakai lap yang agak lembab gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga kasih cairan sunlight ya yang udah aku campurin air. Itu aku bikin di botol saus yang udah nggak kepake gitu teman-teman. Jadi biar lebih enak aja pas nyemprotinnya gitu ya. Biar si minyak-minyak yang ada di kompor, yang ada di keramik gitu itu bakalan hilang gitu. Ini aja ya teman-teman untuk keadaan dapurku ini ya. Kalau misalnya pagi-pagi tuh banyak banget teman-teman debunya gitu ya. Ya Allah gitu ya, langsung kelihatan. Ya namanya rumahku ini tuh kayak serba terbuka gitu ya teman-teman. Jadi debunya itu bener-bener deh banyak banget yang masuk. Pokoknya kalau pagi-pagi tuh ya, kadang kan kalau pagi-pagi tuh aku suka ngerebus air di kukusan gitu. Karena itu kadang aku juga sambil bersih-bersih di dapur teman-teman, ngelap-ngelap gitu ya. Bukan karena sok bersih sih, karena memang dia tuh kotor teman-teman, debuan gitu ya. Terus juga kadang tuh suka ada cicak gitu ya, jadi harus aku bersihin gitu ya teman-teman. Karena kalau enggak tuh ya risih ngelihatnya, karena kan dia warnanya itu putih dan warna granit itu kan krem gitu ya, jadi kayak langsung kelihatan gitu loh kalau ada yang kotor-kotor tuh. Oke deh, setelah ngelap-ngelap di sini aku juga lanjutin buat cuci-cuci ya teman-teman. Masya Allah itu kayak rakku udah kepenuhan ya teman-teman, karena saking banyaknya gitu ya. Tadi tuh kan ada juga cucian piring-piring gitu ya dan yang lainnya. Terus ini juga alat-alat masak gitu ya. Masya Allah banyak banget deh ya. Nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting ini tuh aku cuciin aja semuanya gitu ya, biar nanti tuh lebih plong dan lebih lega gitu ya, karena udah nggak ada gitu cucian piring kotor lagi. Masya Allah pokoknya kalau misalnya cucian piring kotor tuh udah dicuci semuanya, rasanya itu lebih lega, lebih plong, dan pastinya itu kayak lebih lebih tenang aja rasanya gitu. Oke, alhamdulillah ini udah selesai nih teman-teman buat cuci-cuci. Di sini langsung aja aku tuh bersih-bersih. Untuk di area wastafel ya teman-teman, aku gosok-gosok sedikit untuk si wastafelnya biar nggak berminyak dan juga biar tetap glowing gitu ya. Oke, alhamdulillah udah beres teman-teman, masakan udah ready gitu ya, dapur juga udah bersih. Terakhir di sini tuh aku mau ngangkatin jemuran pakaian aku yang udah pada kering ya, dan ini juga udah lumayan sore. Aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.